Kami di sini akan menampilkan puisi santai. Tema humor atau komedi tentang kehidupan sehari-hari melalui berbagai profesi dan karakter. Saya Naila sebagai penyair galau. Saya Tia sebagai gamer. Saya Elza sebagai guru. Saya Ser sebagai tukang tambal ban. Saya Maisa sebagai Ustaz. Saya Zoro sebagai ibu-ibu kosip. Ibu-ibu rempong. Ibu-ibu rempong. Duhai kekasihku, tatapanmu matamu bagaikan rembulan di malam hari. Setiap kali aku melihat wajahmu, hatiku selalu bergetar dan pikiranku hanya tertuju pada Rank Mythic Glory dan Mythic Legends yang baru rilis. Kalau sudah mabar sampai subuh, mataku langsung merah dan leher hatiku banting karena kemasukan arwah leluhur dari Gunung Kawi. Wahai para jin dan setan, segeralah keluar dan masuklah ke dalam toples, karena kalian telah mengganggu ketenangan warga yang sudah khusyuk mencari. Angin kompresor sebesar 35 gas ini kalau pembocor di tengah jalan. Jangan panik, cukup sediakan air sabun, amplas rasa, dan jangan lupa bahaya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu agar hidup kita tentram. Ingat, dunia ini hanya sementara, jangan sampai kita tergoda oleh Uang Haris hanya dibawakan bersama Sianti, padahal dia baru aja sambil melintas baru dari hasil hutang. Aduh, pantas saja kalau dia lewat di depan rumahku, aku langsung minta pakai bunga mawar merah dan setangkai surat cinta yang kutulis dengan air mataku. Maukah kau hidup bersamaku, merajut kasih sampai sesungguhnya tidak kita turun ke Epic. Sungguh ini adalah sebuah bencana. Lebih baik aku AFK dan lanjut menonton. pertunjukan ketus dan bakar kemenangan. Jika tuba ini telah habis, maka sihir karet yang mengiring akan langsung merasuk ke dalam. Karena dan balkon yang bocor dalam kompresor saya meledak karena dicolok pakai. ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis supaya umat manusia taubatlah. Harta dan jabatan tidak akan dibawa mati. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah Konsep terbaru di grup WhatsApp RT, makanya jangan kasih kuota dan rajin-rajinlah ronda malam biar tahu siapa yang sering pacaran di kos sampai dunia selasa hidup berdua, yang lain cuma kontrak. Oh, cinta kepadamu tak lekang oleh waktu. Good game with players, mari kita rayakan kemenangan ini dengan push rank sampai mampus. Kutukan santet seperti bayangan. Ha. Lem Anda tercampur abu bawa mantap dan motor Anda sudah sedang dipakai salah. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Mana ada yang mau sama kamu dasar jomblo ngenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arkadia akan menampilkan drama singkat yang berjudul Misi Kelompok Kompak yang akan dimainkan oleh saya sebagai narator, saya sebagai ketua, saya si paling lucu, saya sebagai pemalas. Empat siswa sedang latihan pentas seni. Satu anggota terkenal sering terlambat. Gimana teman-teman, udah siap buat latihan hari ini? Udah.
dari mana aja? Maaflah, saya tadi habis tidur. Latihan dimulai, tapi cowok masih bercanda. Kamu yang belakang, kamu kok nggak bener sih kalau latihan? Ya biar kreatif lah. Gimana sih kamu ini? Kreatif boleh, tapi jangan bikin kacau. Mereka belajar bahwa kerjasama dan disiplin itu penting. Semua bersama, kompak semangat, sukses bersama. Demikian singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama Lutung Kasar. Izinkan saya memperkenalkan tokoh-tokoh drama ini. Saya sebagai narator, Sela sebagai Purbasari, Kansa sebagai Purbalarang, Audrey sebagai Prabu Tapa Agung, Alfi sebagai Pati, Kafa sebagai Lutung Kasar. Terima kasih, mari kita simak drama tersebut. Ing sawijining dina ana raja kang adil lan bijaksana. Asmanipun Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung duweni putri ingkang asmanipun Putri Purbasari lan Putri Purbararang. Prabu Tapa Agung bingung amarga nganti saiki durung nemokake pewaris tahta sing gantekake dheweke. Prabu Tapa Agung mimpi didhawuhi ninggalake istana maringake tahta marang Purbasari. Anak-anakku, jadi gini Le, Bapak udah tua. Jadi Bapak mau cari penerus. Setelah berpikir dengan matang selama 7 hari 7 malam, Bapak akhirnya memutuskan Purbasari sebagai penerus tahta kekuasaan. Apa? Mengapa bukan aku? Aku kan putri sulung. Ini tidak adil. Aku tidak akan menerima keputusan ini. Baginda, ini sudah ketentuan. Maka berbaik hatilah. Kalian adalah saudara, Baginda. Ayah, terima kasih. Aku berharap kakak tidak akan marah. Aku ingin menjadi kita saudara selamanya. Adegan kedua di hutan. Karena dipenuhi rasa iri, Purbasari Purbalarang memfitnah Purbasari hingga ia diasingkan ke hutan. Ya, walaupun aku diasingkan, aku tidak akan membalas kejahatan dengan kebencian. Aku sudah berharap bahwa kemenangan pasti akan datang.
Maha Putri, tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena perbuatan baik tidak akan sia-sia. Terima kasih, kehadiranmu membuatku kuat untuk menghadapi cobaan ini. Adegan ketiga, kebenaran terungkap. Beberapa tahun kemudian, Purbasari telah pulang di istana. Sesuai kembali berkumpul di istana yang megah. Saat itulah kebenaran mulai terungkap. Aku masih tidak percaya. Kenapa Purbasari pantas menjadi ratu? Kak, ini memang ditakdirkan untukku, Kak. Lihatlah aku, sebenarnya aku adalah pangeran yang dikutuk menjadi lutu. Kebaikan hati Purbasari telah merubahku kembali. Sudah Bapak duga, Purbasari memang layak menjadi ratu dengan akan hatinya yang baik dan juga dirinya yang berbakat. Purbasari, maafkan aku telah menyakiti dan menyakitimu. Tidak apa-apa, Kak. Aku memaafkanmu. Semoga kita menjadi saudara yang saling menyayangi. Hidup Ratu Purbasari! Sejak hari itu, Purbasari pemimpin kerajaan dengan adil. Purbarara berubah menjadi lebih baik dan kerajaan hidup damai serta bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa nggak bisa ngomong? Bisa dong. Ayo. Konsentrasi. Mulai. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lagi-lagi. Yang cepat. Kelapa diparut. Kelapa. Kepala dulu. Kepala. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, terus cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Cepat. Oke, Cepat. lanjut aja. Nah, ayo. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala Digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Cepat. Lanjut, Ayo. cepat ayo. 5 kali. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh ada jeda ya. Terus. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ayo cepat. Nggak boleh ada jeda langsung. Langsung. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala Kepala digaruk, kelapa diparut. Ayo, yang cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, lanjut dari untuk Mbak Vivi ya, ayo. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, sip. Bagus. Konsentrasi, berarti konsentrasi babak kelas 12 ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok radikal akan menampilkan si berantai yang berjudul Kampung Penuh Cerita. Perkenalkan, saya Ayi berperan sebagai penjual es teh. Perkenalkan, saya Laila sebagai tukang sate. Perkenalkan, saya Mila berperan sebagai guru. Perkenalkan, saya Nia berperan sebagai tukang jahit. Perkenalkan, saya Rega berperan sebagai satpam. Perkenalkan, saya Yahya berperan sebagai tukang ojek. Pagi-pagi aku buka dagangan es teh. Belum sempat duduk terdengar suara
Sate panas. Itu suaraku yang bikin satu kampung lapar. Karena semua sibuk beli sate, muridku malah terlambat masuk kelas. Untung baju seragam mereka sudah kujahit, jadi tetap rapi walau datang setengah lari. Aku yang menjaga gerbang hanya bisa tersenyum karena alasan mereka selalu kreatif. Akhirnya aku mengantar mereka ke sekolah. Motor capek, tapi ceritanya baru dimulai. Saat cuaca panas, daganganku semua berebut es. Yang habis makan sate langsung berteriak, "Ai, es tehnya satu." Di kelas aku bertanya, kenapa kalian ribut? Mereka menjawab, "Bu, lidah kami masih kepedesan." Aku sampai ikut tertawa di gerbang, padahal tugasku harus tetap serius. Seriusnya cuma 5 detik, habis itu aku ikut ngakak juga. Ada pembeli bertanya, "Es tehnya dingin kan?" Aku langsung menjawab, "Kalau panas itu namanya es teh." Seluruh kelas tertawa sampai mejanya bergoyang. Aku sampai salah menjahit, kancingnya hampir pasang di punggung. Melihat itu aku berkata, "Tenang, yang penting bajunya masih bisa dipakai." Kalau tidak bisa dipakai, gonceng motorku saja, gratis ketawa. Dari segelas es teh aku belajar berbagi kesegaran. Dari sate aku belajar bahwa sabar menghasilkan yang terbaik. Dari murid-muridku aku belajar bahwa tawa membuat belajar lebih menyenangkan. Dari benang dan jarum, aku belajar bahwa perbedaan bisa disatukan. Dari gerbang sekolah aku belajar menyambut semua dengan senyuman. Dan dari perjalanan hari ini aku belajar satu hal. Kalau teman sudah kumpul, hal biasa bisa jadi luar biasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.